minta saja. Enggak, itu mobil kita. Tolong kooperatif. Dipelihara. Belum usai cerita mengenai gagalnya terenggiling diekspor ke Cina, upaya penyelamatan lainnya datang juga dari satwa bernama kukang. Slow loris atau biasa akrab disapa kukang merupakan satwa primata endemik Asia. Mayoritas penyebarannya berada di Indonesia. Hewan bertubuh mungil dan berwajah lucu ini memiliki ukuran panjang berkisar 19 hingga 30 cm. Karena tergolong jinak, kukang pun kerap menjadi incaran untuk dijadikan hewan peliharaan. Akibatnya, populasi kukang kian surut, bahkan terancam punah akibat perburuan ilegal. Semakin minimnya populasi kukang, negara menggolongkan kukang sebagai salah satu daftar satwa yang dilarang untuk dipelihara dan diperjualbelikan. Namun meski dilarang, pecinta kukang nampaknya tidak takut dengan undang-undang. Sebulan silam, komunitas pecinta satwa di Pontianak, Kalimantan Barat menggelar acara bertajuk Pontianak Cinta Satwa. Acara ini sebagai ajang pamer satwa peliharaan masing-masing komunitas yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satunya komunitas pecinta kukang. Di acara ajang pamer satwa ini, komunitas pecinta kukang sangat begitu eksis. Peserta yang hadir berlomba memamerkan kukang mereka, tanpa merasa khawatir bahwa mereka telah melanggar hukum. Dalam ilmu biologi, cara terbaik menjaga sebuah spesies kukang adalah dengan membiarkannya hidup di alam bebas. Kukang yang seharusnya hidup bebas di alam terbuka kini terkekang di bawah kendali manusia. Pecinta kukang ini misalnya mengaku mendapatkan kukang dari warga. Namun ketika ditanya mengapa tidak dikembalikan ke BKSDA sebagai pihak yang berhak, ia berdalih sudah berkoordinasi dengan polisi satwa. Kita komunikasikan karena kita memang juga sebagian ada di sini polisi satwa. Nah, jadi lewat polisi satwa inilah kita komunikasi semua gimana caranya untuk kita biar bisa berkembang biak lagi. Jika BKSDA datang, Edo sudah siap berargumen. Karena menurutnya, memelihara kukang bukanlah suatu pelanggaran. Polisi satwa sendiri sudah bilang ke kita di sini yang penting kalian jangan jual belikan, kalian lestarikan nanti. Itu di situ kita sudah keluar dari bisa keluar dari peraturan. Komunitas pecinta kukang seperti ini merupakan hilir dari perdagangan ilegal satwa langka yang terjadi di Indonesia. Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat rupa-rupanya sudah mencium keberadaan komunitas kukang di wilayah ini. Sang pecinta kukang pun tidak mengetahui jika perhelatan pameran pecinta satwa sudah diintai petugas BPKSDA. Edo beserta komunitasnya ditangkap. Untuk kita nanda bersama itulah kita karena kita bukan anggota evakuasi. Aku sudah sama istrinya ke situ dong. Dia nggak kait mata. Tim penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat yang dipimpin Darmawan Susilo bergerak ke lokasi tempat komunitas kukang berkumpul. Tim penyidik langsung mendatangi stand tempat Edo. Ia sempat menolak saat kukangnya diminta oleh penyidik. Tenang ya Pak. Kami ke sana, tenang ya Pak. Kami jamin. Tenang ya, jamin ya. Kami jamin. Tenang aja. Tolong bantu kita ya. Iya Pak. Siap. Nah, kami jamin Pak. Tidak hanya itu, Edo menolak saat akan digiring keluar pameran. Saya aja yang bawa ya. Enggak usah. Jadi saya Mobil aja ada mobil. susah juga. Oh, enggak.
Nggak usah khawatir. Ya iya, makanya sama-sama nggak khawatir. Enggak saya aja. Nah, gini. Langsung saya ke rumah. Sama-sama. Loh, Saya bantu. Ke mobil kita. tolong kooperatif. Setelah beradu argumen cukup alot, Edo pun mengikuti permintaan tim penyidik. Dari tangan Edo didapati 1 ekor kukang. Dibawa ya. Kalau kunci motornya tadi Selain itu, penyidik BPKSDA juga mengamankan kukang dari anggota komunitas lainnya. Dari 2 wanita ini misalnya, BPKSDA mendapati 3 ekor kukang. Ini milik negara. Ya. Oke ya. Terima kasih. Winar dari International Animal Rescue sangat konsen menyoroti semakin berkurangnya populasi kukang. Satwa sitaan kukang waktu itu ada 7 ekor, semuanya sudah dipotong gigi. Kemudian hampir seluruhnya itu sudah malnutrisi dan ada 1 yang mengalami kebotakan di pantat, itu sudah efek dari pemeliharaan. Juga dari gigi yang dipotong itu ada 2 yang sudah mengalami infeksi, itu efeknya sudah akan lebih parah lagi kalau kita akan cek medis selanjutnya. Kalau orang pelihara kukang itu pasti giginya dipotong, dan efek bagi kukangnya kalau giginya dipotong itu infeksi. Gigi akan pecah, akan ada infeksi, dan itu efeknya bisa kemana-mana, ada ke saraf, kemudian ada penyakit yang lain, dia susah makan, dan itu akan terlihat jinak padahal tidak. Seperti apa kukang diburu? Kukang atau sering disebut malu-malu terdiri dari 8 marga dan terbagi ke dalam 14 jenis. Penyebarannya cukup luas, mulai dari Afrika, India, Sri Lanka, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Kukang adalah satwa jenis nokturnal, aktif pada malam hari sehingga pemburu menangkapnya di siang hari. Seperti apa kukang-kukang itu diambil dari habitatnya? Dari Jakarta, tim telusur sempat mengunjungi mantan pemburu kukang di Sumedang, Jawa Barat. Pria ini bernama Mamat. Dulu ia sempat malang melintang berburu satwa yang dilindungi, terutama kukang. Mamat mengajak kami bagaimana caranya menangkap kukang. Sampai di lokasi, Mamat kemudian menunjukkan bagian atas sebuah pohon bambu yang ternyata ada kukangnya. Maman tidak sendiri dalam berburu. Dia ditemani kerabatnya untuk berbagi tugas saat berburu kukang. Sejurus kemudian, Mamat sudah berada di atas pohon untuk memperlihatkan bagaimana cara dia menangkap kukang. Sedangkan kerabatnya bertugas menunggu kukang di bawah. Dan seperti inilah perburuan kukang dilakukan. Kukang yang sedang tidur di bambu ini kemudian dikagetkan dengan menendang bambu tersebut. Awas balik deh. Dah. Balik deh. Nah, silakannya. Jatuh dari tempat tidurnya, kemudian kukang dipukul dan meluncur ke tanah. Sok.
Saat jatuh, kukang ditangkap oleh pemburu lain yang sudah bersiap di bawah. Kukang mungil ini tampak meronta. Jika sudah tertangkap, biasanya si pemburu langsung memotong gigi kukang. Diapain Pak biasanya? Giginya juga penting. Oh, ya Pak. Seperti biasa. Namun kami melarangnya. Hah? Lah lagi penting. Kita bisi dia tak bisi. Ulah dah lagi toh. Karunya. Kasihan. Kasihan ya. Iya. Betapa tersiksanya kukang ketika dipaksa keluar dari habitatnya, mulai dari perjalanan hingga sampai di tangan pembeli yang mengaku cinta satwa. Biasanya kalau sehari gitu sekali nyari gitu, misalnya pengen niat nyari, dapat berapa dulu Pak? Paling banyak? Dulu dapat 5 lah. Oh 5 Ya, sehari paling banyak sehari, ya? ya. Kalau dulu kan dijual di jalanan. Di jalan. Iya, Banyak kalau Pak dulu yang mau? banyak. Oh, berapa Pak biasanya Pak dulu ngejualnya? Dulu 4.000 dulu. Kami kemudian mengembalikan kukang ini ke habitatnya. Pada akhir tahun 2013 silam, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Merak, Banten berhasil menggagalkan penyelundupan 200 ekor lebih kukang asal Sumatera. Kukang sebanyak ini dibawa dari Sumatera menggunakan keranjang buah oleh seorang kurir di sebuah truk. Rencananya, kukang ini akan dibawa ke Tangerang, yang kemudian akan dipasarkan di Pulau Jawa. Kukang-kukang ini kemudian dibawa ke International Animal Rescue di Ciapus, Bogor, untuk diperiksa kondisinya. Akibat upaya penyelundupan ini, beberapa kukang mati dalam perjalanan. Kepolisian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan pihak terkait lainnya harus bertindak serius dan tegas memerangi perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Jangan sampai generasi penerus bangsa ini hanya bisa mendengar cerita dari sejumlah satwa yang telah punah tanpa bisa menikmati keindahan dan keunikan satwanya.